Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, para pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini, izin perkenalkan nama kami Muhammad Rauf, mahasiswa program studi profesi guru periode 3 Universitas Negeri Yogyakarta di jurusan Lembaga Akuntansi Keuangan Lembaga tahun pelajaran 2026. Izin insya Allah hari ini kami mengampu mapel IPS, insya Allah akan melaksanakan video uji kinerja yang insya Allah kami akan bawakan capaian pelajaran ekonomi digital dan perkembangan lembaga keuangan. Kami Muhammad Rauf, nomor induk mahasiswa 251 056 601 34, insya Allah akan segera mulai untuk pembuatan video uji kinerja. Semoga Allah berikan kemudahan. Bapak Ibu, semoga sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disiapkan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya anak ustadz semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, yang masih memberikan kita nikmat kenyamanan dalam belajar. Semoga senantiasa Allah jaga nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak ustadz, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, berdoa selesai. Silakan dibuka proyektornya. Kembali lagi dengan Ustadz ya di mata pelajaran IPS. Insyaallah Ustadz akan fokus untuk hari ini kita akan belajar terkait ekonomi digital dan lembaga keuangan. Sudah siap anak ustadz belajar? Ya. Oke, baik. Insya Allah kita akan belajar terkait perkembangan ekonomi digital dan juga lembaga keuangan. Baik, sebelum kita mulai, ini. Coba Ustadz mau tanya nih ke kalian, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Yang bisa mendeskripsikan gambar ini. Ada yang bisa? Boleh angkat tangannya? Baik. Ada Gibran? Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tidak menyerah untuk memerdekakan Indonesia. Masya Allah, cerdas sekali ya, pintar sekali anak ustadz. Alhamdulillah ya. Anak ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah, perhatikan ya, kakek buyut kita, ayah-ayah kita ya, itu berjuang mati-matian. Ya, memang mereka istilahnya bayarannya adalah nyawa. Agar kita sekarang bisa duduk manis di sini. Agar kita sekarang bisa berbahagia. Jadi anak ustadz, untuk menghargai jasa mereka, ya, agar kita terus mempertahankan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama mengenang jasa mereka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Baik, Ustadz izin nanti dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan ketua, boleh disiapkan teman-temannya. Baik,
selama lagu Indonesia Raya, Ustadz minta untuk mengikuti apa yang dilakukan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Lah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Indonesia. Baik, silahkan ketua. Baik, alhamdulillah Nah Ustadz, semoga dengan lantunan lagu Indonesia Raya tadi membuat kita semakin semangat untuk belajar dan bersungguh-sungguh. Baik, sebelum Ustadz mulai, Ustadz izin untuk memutarkan video sekali lagi. Nah, ini Ustadz yakin nih kalian suka video kan, agar lebih paham terkait apa sih yang Ustadz Rauf mau ajarkan pagi ini. Nah, mari kita sama-sama saksikan ya. Baik. Suaranya, bentar ya. Baik, sebentar Ustadz ya, kita coba. Baik, kita pakai yang dari ini aja lah ya, yang dari InFocus saja. Dengar ya, insya Allah ya. Baik, kita ulang dari awal lagi ya. Baik, silakan disimak baik-baik.
Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum anak Ustadz uang ditemukan, itu zaman dulu kita menggunakan sistem yang namanya contoh misalnya Amru sebagai peternak sapi, ya, Ajiji sebagai tukang sayur. Kalau Amru ingin makan sayur, dia harus menukarkan daging sapinya dengan sayur Azizi. Begitu pula Azizi, kalau mau makan daging harus pergi ke Amru. Amru, saya punya sayur, saya mau daging. Itu kalau Amrunya mau. Kalau Amrunya nggak mau, terpaksa harus cari yang lain. Seiring perkembangannya zaman, maka orang-orang berpikir bagaimana ya caranya agar ada suatu hal yang bernilai tinggi, agar kita tidak perlu lagi repot-repot yang diakui oleh semua orang. Maka muncullah apa? Yang pertama setelah barter, orang menggunakan apa? Sebelum koin? Bongkahan emas, perak, permata, kerang-kerang yang bagus-bagus, yang indah-indah. Itu sebagai mata uang. Dan setelah itu, barulah kita menggunakan koin. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata uangnya apa pada zaman Nabi? Dinar dan dirham. Ya, sudah pakai mata uang. Dan perkembangannya zaman lagi, tadi disebutkan di video pada abad ke-7 di Cina ya, orang-orang sudah mulai menggunakan mata uang kertas. Dan berkembang zaman lagi, sudah mulai ada yang namanya sistem transfer. Dan Ustadz pernah pergi ke sebuah negara, yang mana di sana ada sebuah tempat yang mereka sudah tidak pakai uang lagi, tak ada boleh pakai uang lagi. Siapa yang tahu di mana negaranya? Ada yang tahu? Di negara apa kira-kira yang sudah mau tidak ada boleh pakai tunai lagi? Sudah harus semuanya pakai digital. Ada yang tahu enggak? Ada? Boleh angkat tangannya? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Apa? Boleh angkat tangannya? Ada yang tahu? Negara apa? Negara tetangga kita. Di mana? Singapura, Malaysia. Itu sudah mulai cashless semuanya. Sudah mulai menggunakan sistem untuk tap. Ya, kamu punya HP, tap. Atau pakai kartu, tap semuanya. Sudah mulai tidak menggunakan sistem uang. Dan ada kemungkinan anak Ustadz 10 tahun, 20 tahun lagi uang sudah tidak ada lagi. Semua sudah menggunakan di digital. Maka siap-siap kita masuk kepada era digital. Baik. Nah, ini coba diperhatikan gambar di depan. Kira-kira ini di pasar tradisional ya, pasar bawah. Sudah pernah ke pasar bawah semua? Oke, kira-kira apa yang bisa kalian deskripsikan dengan gambar di depan ini? Coba Ustadz mau angkat tangannya yang bisa mendeskripsikan gambar ini. Ibu-ibu sedang berbelanja, boleh angkat tangannya. Silakan. Jangan malu-malu ya. Angkat tangannya, boleh. Apa yang kalian kira-kira tangkap dari gambar ini kalian simpulkan? Boleh Gibran lagi? Masya Allah, luar biasa Gibran ini ya. Memang harus dikasih nilai paling tinggi nih. Di pasar tidak harus menggunakan uang, karena di pasar sudah ada teknologi baru itu. Iya, QRIS ya. Apa itu nama teknologinya? QRIS. QRIS itu adalah sistem
barcode yang mana ini dipantau langsung atau dikelola oleh Bank Indonesia. Ya, sentralnya bank atau pokoknya bank itu ada di bank sentral. Nah, ini bayi-bayi dompet tebal, halo QRIS. Ya, kalau kalian anak Ustadz membawa uang tebal-tebal kemana-mana, itu pasti akan repot dan berbahaya. Ya, alhamdulillah pada saat ini sudah ada yang namanya teknologi QRIS. QRIS itu ada hampir di semua dompet digital. Coba yang bisa menyebutkan 3 macam dompet digital yang ada saat ini. Oke, Khalid. Dana, GoPay. Masya Allah. 3 lagi. Banyak. 3 dompet digital. Selain yang tadi. Ada GoPay, ShopeePay, Dana. Ada lagi. Banyak ya. Boleh. Masya Allah, Kenzi. Mandiri. Iya. Oke. Itu juga dompet digital ya. Sama saja. Insya Allah, alhamdulillah Kenzi dan Khalid ya. Ustadz berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kita akan kasih nilai yang paling tinggi ya, insya Allah ya. Anak yang aktif kita akan berikan nilai yang tinggi. Pernah terpikir tidak bagaimana selembar kertas bisa berubah jadi angka-angka di layar HP-mu? Yuk jadi detektif ekonomi digital hari ini. Mari kita selidiki sama-sama bagaimana perkembangan ekonomi digital. Mengapa dunia berubah? Nah, ini perhatikan. Misteri pasar. Pernahkah kalian melihat pedagang di pasar bawah Pekanbaru menerima pembayaran pakai stiker kotak-kotak atau yang dinamakan dengan QRIS? Kenapa ya mereka mau ribet pakai itu? Coba yang bisa jawab. Misteri pasar. Kenapa pada mau transaksinya pakai QRIS? Kan ribet. Ribet itu anak Ustadz. Itu kita harus ngurus dulu. QRIS itu nggak langsung kun fayakun jadi. Kita harus ngurus dulu dan itu uangnya tak nyata. Uangnya tidak nyata. Nah, ya kita harus ada proses lagi kalau mau pencairannya. Kira-kira kenapa orang-orang di pasar bawah sudah mulai menggunakan QRIS sebagai alternatif pembayaran? Coba angkat tangan yang bisa. Kenapa mereka mau ribet pakai QRIS? Ada yang bisa? Boleh angkat tangannya? Atau saya tunjuk? Oke, bismillah, saya tunjuk lah ya. Nah, bismillah, kita coba Mas Mirza. Oke, coba pendapatnya Mas Mirza, kenapa kira-kira orang pasar bawah pada beralih ke QRIS? Karena kalau membawa uang secara langsung akan berbahaya. Masya Allah, pintar sekali ya, cerdas sekali. Itu keuntungan di pembeli di pembeli ya. Sekarang untuk penjual, Mas Aga, keuntungan dari penjual kan memudahkan ya, meminimalisir kehilangan. Kalau dari sisi penjual bagaimana? Kira-kira kan uangnya banyak tuh. Kalau pakai QRIS gimana? Tidak repot untuk untuk menghitung ya, uangnya banyak, tidak repot untuk menyetorkan. Dan sekarang supplier pun misalnya nih Faizan sebagai pedagang sayur. Ketika dia mau membeli kol satu buntel itu, satu bal, orang yang menjual kol satu buntel sudah menggunakan QRIS juga. Jadi tinggal transaksi saja. Sudah mudah. Ya, sistemnya sudah mudah. Nah, ini yang kedua, misteri saldo. Kalau HP hilang, apakah uang digital juga ikut hilang selamanya? Kemana perginya uang itu? Coba yang bisa jawab sebelum saya tunjuk, angkat tangannya. Kalau HP kita hilang, ya, apakah uang kita juga hilang? Yang namanya kan dompet nih. Kalau dompet hilang, hilang ya. Nggak ada yang bisa jumpa lagi kecuali ada orang yang baik ya. Tapi kalau dompet digital kita, HP hilang, kira-kira bisa hilang juga enggak uangnya? Kemana perginya uang itu? Ya, yang bisa. Arya, boleh silakan. Dia nggak akan hilang dikarenakan dompet digital itu kita memiliki akun yang sudah kita buat di dalam situ. Jadi jika hilang maka bakal tetap di situ. Masya Allah, ini cerdas sekali ya. Kalau ada kebakaran, ada gempa bumi, mau HP-nya diinjak oleh mobil, masuk ke jurang, diambil oleh maling, selama yang pertama rahasia kodenya tetap, PIN-nya tetap terjaga,
maka ini akan selalu safety dan aman. Ya, kalian bisa gunakan. Nah, ya. Jadi anak Ustadz sudah mulailah untuk menggunakan yang namanya sistem dari digitalisasi keuangan. Yang punya uang 20 juta simpan ke bank. Ya, anak Ustadz itu 6 tahun itu sudah punya akun bank sendiri. Ya, sudah puluhan juta uangnya di sana ya. Nah, jadi kalian sudah boleh untuk membuat akun digital di keuangan ya. Nah, ini mengapa kita perlu uang, dari kekacauan sistem barter hingga kemudahan era digital ya. Nah, ini kayak yang tadi ada seorang petani beras misalnya ingin beli sepatu untuk anaknya, tapi orang sepatu dia nggak dia maunya ayam, nggak mau beras, jadi saling susah untuk mendapatkan kebutuhan. Dan sekarang sudah by tap saja. Nah, ini ya perjalanan panjang sebuah nilai dari barter ke emas, ke barang-barang berharga, ke uang. Sekarang sudah memakai uang digital. Nah, ini fungsi utama uang sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai kekayaan untuk kebutuhan masa depan ya. Nah, ini berikutnya kita masuk ke lembaga keuangan. Anak Ustadz yang soleh-soleh, ganteng-ganteng, lembaga keuangan di negara kita tercinta terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga apa? Lembaga bank dan lembaga non-bank. Simpelnya, lembaga bank adalah lembaga yang mengelola uang kita. Kita menyimpan uang, kita mengambil uang, itu ada di lembaga bank. Sedangkan lembaga non-bank itu adalah lembaga yang bersifat untuk mensupport kehidupan kita dari sisi asuransi, ya, dari sisi pinjam, misalnya Mas Enci mau buka laundry, ya, dia punya motor BPKB, dia pergi ke Pegadaian, saya mau buka laundry, tapi saya sayang sama motor saya nggak mau jual motor saya mau modal, tapi saya butuh saya tak mau jual motor. Akhirnya digadaikanlah BPKB-nya, Enci dapat uang untuk membuka usaha laundry. Ini namanya lembaga non-bank. Nah, ini ya. Ini lembaga non-bank. Ya, ada asuransi, ada koperasi simpan pinjam, ada Pegadaian. Nah, ini dia terkait yang non-bank. Nah, ini kalau yang bank. Yang bank itu ada satu bank inti. Dari semua bank-bank yang ada, seperti tadi kata Mas Khalid, Mas Kenzi, ada BRI, BCA, ada Dana, OVO, Shopee, ini semuanya. Dan mereka itu pertanggungjawabannya adalah satu di bank sentral, yaitu Bank Indonesia atau BI namanya, yang menciptakan uang rupiah kita. Nah, ya, mereka harus tetap, ini data di sini. Semua data akun kita itu mereka pegang. Jadi mereka tahu semua berapa jumlah uang kita, transaksi kita di sini semuanya. Ah, ya, jadi makanya ini anak Ustadz perhatikan. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba transaksi miliaran, triliunan, maka akan dideteksi oleh bank ini. Walaupun kamu misalnya pakainya BSI atau yang lain. Nah, ya, tapi semuanya akan tercek oleh bank sentral ini. Jadi makanya dapat yang namanya kasus korupsi terpecahkan. Ini bekerja sama dengan KPK, dengan polisi bank sentral ini. Ya, jadi kalian jangan hati-hati ya dalam bertransaksi, jangan terlalu sembrono. Nah, ini bank sentral, ini dia yang tadi BSI, BRI dan lain sebagainya. Nah, ini perjalanan uang digital kalian kemana sih perginya? Nah, dari kalian top up, kalian store uang kalian, lalu menjadi uang digital, lalu masuk ke sistem digital. Ini bank cabang tadi masuk ke bank sentral, lalu terverifikasi keamanan, baru masuk kepada penjual. Nah, ya, jadi semuanya tetap di sini. Ini muaranya. Nah, ya, baik. Setelah kalian tahu nih terkait
ekonomi digital, kira-kira kalau di kantin kita sudah pakai tap-tap atau scan, kira-kira kalian setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Jadi Azizi mau beli gorengan, Bu. Beli lontong 1, gorengan 4. Langsung Abu titik 7.000. Langsung. Nggak perlu lagi pakai uang. Faizan mau kumpulkan infak, tinggal tap saja, Jan. 2.000, 50.000, 100.000. Nah, tinggal tap. Dan itu sudah ada. Di sekolah mana? Sekolah mana yang ada? Dari tahun 2017, 2018. Bahkan 2015 sudah ada di Pekanbaru ini. Ya, sekolahnya ayahnya Fawas di Al-Bainah. Kebetulan istri Ustadz dari Al-Bainah dan dia menggunakan sistem kartu ini. Jadi ke kantin udah nggak pakai uang lagi, pakai kartu. Tap, selesai semuanya. Jadi transfer uang belanja kemana pakai kartu itu. Ya, mau pakai itu di sekolah kita? Setuju? Nah, boleh ya. Jadi nanti uang sudah pakai itu semua. Tapi jangan disalahgunakan ya. Jangan disalahgunakan. Jangan top up Mobile Legends ya. Baik. Nah, ini juga salah satu manfaatnya. Misalnya ini kita panggil lah nih si Andi abang ini ya. Dia mau beli sepatu 300.000. Dia bisa menabung dia punya uang saku itu 100.000 per minggu. Nah, jadi kalau dia mau menabung itu kalau menggunakan uang digital dia bisa membuka rekening dan dia bisa untuk menyetorkan. Nah ya, jadi kalau misalnya kamu sudah setorkan, itu mau ngambil lagi malas, ya. Jadi nanti tiba-tiba sudah ada uangnya, bisa kita beli sepatu ya. Sama kayak laptop Ustadz ini, ya. Ustadz tabung, alhamdulillah dapat laptop baru ya, alhamdulillah. Nah ini yang tadi kasusnya Mas Enci. Nah tapi nih ibu-ibu ini dia mau buka catering, Bu Ratna ini. Dia mau buka catering, dia punya perhiasan banyak, punya emas. Tapi dia nggak mau jual emasnya. Datang dia ke Pegadaian, Pak, ini saya punya emas. Pegang dulu. Saya mau buka catering, saya butuh uang modal 10 juta, saya nggak punya modalnya. Baik, saya kasih 10 juta, tapi nanti berapa usaha kamu, nanti mungkin akan ada yang namanya saling menguntungkan. Pegadaian mengambil 5 juta dari keuntungan Bu Ratna atau 10 juta, itu tergantung kesepakatan nanti. Nah ya. Ini salah satu contoh dari mudahnya ekonomi digital saat ini. Nah, ini. QRIS bukan nama aplikasi, tapi standar kode QR nasional agar semua dompet digital bisa saling ngobrol. Siapapun dan dimanapun, bagaimanapun orangnya, apapun yang dipakainya bisa saling tukar-tukar. Ya, satu kode untuk puluhan dompet digital yang ada. Dari ShopeePay ke OVO, dari GoPay ke BSI, dari sini ke sini semuanya saling saut menyahut. Nah, ini perhatikan. Yang namanya banyak kelebihannya pasti banyak kekurangannya belum sempurna. Ustadz, apa yang kurang sempurna di sini? Nah, ini perhatikan. Dunia modern penuh dengan kemudahan, namun juga ancaman. Memahami cara kerja lembaga keuangan adalah perisai utamamu. Anak Ustadz, jadi ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan. Ada situs-situs yang kalau kita asal pencet, asal oke, itu bisa meretas sistem keuangan kode kita. Bisa diambilnya semua uang kita. Ya, dan hati-hati juga dengan pinjol atau pinjaman online. Ya, kamu kasih kode bankmu. Kamu pinjam 500 misalnya 5 juta kamu pinjam, 5 juta. Itu anak Ustadz, itu hutangmu bisa seumur hidup. Ya, kamu kasih 500.000. Dia itu sistemnya adalah kamu harus balikkan 5 juta. Ya, jadi kamu harus transfer harus transfer 500.000 setiap bulan dan itu bunganya akan naik terus. Ya, jadi mengerikan yang namanya sistem pinjaman online ini. Nah, dan jauhi juga investasi bodong. Nah, ini yang lain. Ada yang namanya phishing atau penipuan menggunakan link palsu untuk mencuri password dan data pribadi dari dompet digitalmu. Ini banyak ya. Undangan pernikahan APK diklik sama Amruh. Ustaz, kok error Ustaz? Tiba-tiba udah nol aja BSI-nya ya, udah nol aja GoPay-nya. Itu sering terjadi ya Ustaz. Hati-hati dalam mengklik
link-link tak jelas. Nah, ini ya. Nah, ini yang harus kalian lakukan adalah untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, ganti password atau PIN secara berkala. Gunakan koneksi internet yang aman saat bertransaksi. Ya, hati-hati dengan VPN ya. Nah, ini bisa diretas HP kita karena tidak resmi atau ilegal jaringannya. Itu bisa diretas ini kita internet kita. Cek nama penjual di layar HP sebelum tekan bayar, sesuai nggak? Ya, dan hindari klik link sembarangan dan memberikan kode OTP kepada siapapun. Baik, ini. Baik. Sudah paham mana Ustadz? Paham semuanya? Gampang? Baik, sebelum kita diskusi nih, Ustadz mau adakan tanya jawab. Kira-kira ada nggak yang belum dipahami terkait materi yang tadi disampaikan sebelum kita masuk ke diskusi? Ada yang mau tanya jawab? Ustadz, ini bagaimana? Ini bagaimana? Boleh angkat tangannya. Ada? Tidak ada? Baik, boleh. Faizan, Masya Allah, luar biasa. Baik, Masya Allah, bagus sekali pertanyaanmu ya. Kenapa penting belajar ekonomi digital? Anak Ustadz, zaman berubah. Ya, kita tidak bisa selamanya menggunakan hal-hal yang bersifat kuno atau jadul. Kita harus yang namanya mengikuti perkembangan zaman. Ya, Ustadz yakin nih, semuanya mau jadi orang kaya, benar? Orang kaya itu mindsetnya adalah berpikir ke depan, atau orang lain masih diam, dia sudah jalan, dia sudah berlari. Dia berpikir ke depan, dia akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, semakin mudah transaksinya, maka semakin banyak kamu dapat duit. Jangan kira owner skincare yang saat ini yang uangnya miliaran yang kamu sering lihat di Instagram, ada yang dia pakai bangun tidur pakai topeng, itu sering lihat ya FYP kalian ya. Ada yang Dr. Richard ya yang punya mobil mewah, itu penjualannya semuanya menggunakan digital. Shopee ya, istri Ustadz sampai jam 11 malam. Shopee, lab ini ya saya yakin ibu kalian juga banyak itu pasti itu lab Shopee ya, ngewar Shopee ya, itu semuanya digital, itu semuanya main HP. Kalau kamu tak paham gini, ya penjualanmu nggak akan ada yang mau beli. Kalau kamu mau jadi orang kaya, ya kamu duduk sampai kamu tua di Ramayana sana jualan kamu. Paling untungnya sebulan 2 juta, 3 juta. Tapi kalau sudah mulai pakai ekonomi digital, sudah pakai transaksi, maka akan mudah masuk duit ke kamu. Tiba-tiba aja udah 1 miliar, tiba-tiba aja udah 10 miliar. Iya, gituan Ustadz. Ustadz punya teman, dia owner yang namanya baju-baju jubah-jubah bukan gamis-gamis akhwat. Itu udah miliaran omsetnya seluruh Indonesia. Dia kirim. Ya sekali order itu mungkin satu kelas ini penuh dengan baju-baju dia. Itu luar biasa, ngewar. Ya, ibu-ibu itu ngewar, stoknya habis nanti ditunggunya lagi, kapan ready dipencetnya lagi, beli. Itu miliaran, serius Ustaz. Ya, kalau kamu jadi orang kaya, silakan pelajari ekonomi. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ustaz akan langsung bagikan kelompok. Ini perhatikan sebelum Ustaz bagikan, ada beberapa yang kalian kerjakan. Yang pertama, Ustaz mau kalian cari satu permasalahan terkait ekonomi digital. Ya, misalnya terkait penipuan atau yang lain, peretasan, segala macam yang kira-kira bermasalah. Dan yang kedua, diskusikan penyebabnya. Dan yang ketiga, jelaskan peran lembaga dalam permasalahan ini. Dan yang keempat, diberikan solusi dan jalan keluar dalam permasalahan ini. Insyaallah tidak sulit kali ya, mudah ya. Ustaz akan berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian diskusi. Baik, Ustaz akan tunjuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Untuk ketuanya, untuk kelompok 1 Ustaz amanahkan kepada Dafa. Untuk kelompok 2 Mas Gibran, kelompok 3 Mas Raka, dan kelompok 4 Mas Amru. Sudah siap? Ya, Ustaz akan nilai dari kalian menyusun meja. Ustaz akan kasih nilai yang tercepat, dan dari
presentasi yang paling pertama akan berikan nilai yang paling tinggi juga. Sudah siap? Mari kita mulai diskusi pada pagi yang berbahagia dengan membacakan Al-Basmalah. Diskusi mulai. Baik, kelompok 2 juara 1. Kelompok 3 juara 2, kelompok 4 juara 3, dan kelompok 1 juara 4. Baik, silakan dituliskan di sini ya, boleh dituliskan terkait permasalahannya, dan sekaligus Ustadz mau kalian persiapkan siapa yang akan maju, siapa yang akan menerangkan. Baik, silakan dimulai diskusinya. 10 menit dari sekarang dimulai. Ini ya, buat kelompok permasalahan terkait ekonomi digital satu saja, bebas. Satu kelompok satu saja. Jadi kan diskusi ya. Saya diskusi, jadi ada satu yang ada satu yang mencatat. Silakan ya. Silakan diskusikan kira-kira apa. Ingat ya, kelompok terbaik insya Allah akan ada nilainya. Kel 1, kel 2, kel 3, kel 4. Tadi yang juara 1 kelompok 2 ya. 100, 300, 200, 100, 0. Ayo, 10 menit waktu berjalan. Kira-kira apa terkait permasalahan ekonomi digital yang membuatmu kesusahan atau yang membuatmu ragu-ragu untuk hijrah ke ekonomi digital? Ini Ustadz, ini. Boleh, nanti yang sudah langsung angkat tangannya, kita akan berikan nilai 300 lagi ya. Yang paling pertama selesai, kita akan berikan nilai 300 lagi. Masya Allah. Ya, Masya Allah, bagus sekali kelompok 4 ini ya. Sangat-sangat kompak, compak. Masya Allah, kelompok 1, luar biasa. Inilah dia, sang ketua, Dafa Atalah. Masya Allah, sang mentor ekonomi digital. Dia sang miliarder, Enci Lakian. Insya Allah ya. Boleh, silakan saling diskusi ya. Apa teman-teman? Gimana nih? Luar biasa ya, Masya Allah ya. Nah. Yang kurang paham, angkat tangan ya. Ayo Ustadz, anak kurang paham di sini Ustadz. Boleh. Angkat tangannya, jangan malu-malu. Insya Allah kita akan selesai diskusi di jam 8 lewat 55 ya. 8.55 nih jamnya nih. 8.55 kita selesai diskusi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Inilah dia. Kelompok 3 luar biasa ya. Insya Allah ya, alhamdulillah. Iya mantap. Luar biasa. Masya Allah. Iya, mantap sekali.
Oke. Ya. Ya, betul betul. Oh, cerdas sekali ya teman-teman ya. Insya Allah. Candy semangat ya. Oke. Oke, mantap. Udah mau selesai ya. Oke, waktu sisa 6 menit lagi. Yo, 6 menit. Waktunya sisa 6 menit lagi. Oke. Oke, dan nomor 2. Ayo, kelompok 4 nomor berapa? Nomor 4. Weh, juara 1 nih. Yang pertama angkat tangan ya. Nanti langsung saya kasih nilai 300. Juara 1 nilai 300. Juara 2 200 dan juara 3 100, juara 4 0 dari nilai. Ya, langsung kalau udah selesai. Oke, kelompok 2 lagi. 300 poin. Oke, silakan persiapan untuk maju ke depan ya. Untuk presentasi. Siapa yang akan berbicara? Semakin kompak, semakin tinggi nilainya. Untuk presentasi, itu nilainya paling besar. Ustadz berikan juara 1 600. Juara 2 500. Juara 3 400. Juara 3 300. Untuk nilai presentasi. Ya? Lembaganya boleh yang bank, boleh non bank. Terserah ya. Boleh yang bank, boleh yang non bank. Ayo, juara 2 masih ada nih. Juara 2 masih ada. Siapakah yang akan bisa pulang membawa hadiah? Oke, diskusi ya, harus kompak ya. Nanti presentasi ada perkenalan dari masing-masing kelompok. Kami akan menjelaskan dan semuanya wajib berbicara ya. Harus berbicara semua. Satu kelompok. Semuanya maju ke depan. Waktu sisa 4 menit. Ayo, boleh dicari. Ayo, berpikir. Pikirkan secara logika. Silakan dipikirkan secara logika. Oke, di buku ada ya? Boleh, di buku dibuka. Bukunya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo, kelompok 1, semangat. Masya Allah, luar biasa ya, kompak sekali ya kelompok 1 ya. Sangat kompak. Waktu sisa 3 menit. 3 menit, diskusi kita tutup. Dan kita akan lanjut untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah? Juara 2, kelompok 4. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Juara 2, kelompok 4. Memperoleh 200 poin. Ya, juara 3. Nah, ini sengit ya, sengit, sangat sengit. Kelompok 3 sudah? Masya Allah, luar biasa ya, ini bersaing ya, ketat ya.
Kelompok 1 lagi-lagi mendapatkan 0 poin. Baik, sekarang untuk presentasi, mari siapkan. Ya, semuanya harus ngomong. Ini presentasi nilainya 600, Ustaz akan berikan. Ya, boleh. Iya. Iya, pakai pembuka dan penutup. Ada moderator. Pembuka dan penutup ya. Sisa 2 menit. Insya Allah yang tampil pertama langsung kita kasih ke kelompok 2, penampil kedua kelompok 4, penampil ketiga kelompok 3, dan penampil keempat adalah kelompok 1. Ya. 1 menit. Kelompok 1 sisa 1 menit. Sisa 1 menit lagi. Satu menit. Oke, kelompok 2 sudah siap ya, insya Allah ya. Baik, waktu habis. Silakan semuanya menghadap ke depan. Mari kita saksikan penampilan presentasi dari kelompok 2 kepada Gibran dan tim. Disilakan. Silakan ketua. Siapa MC moderator? Nanti kalau bicara seperti ini ya. Baik, kepada kelompok 2, Ustaz silakan. Teman-teman siapkan ininya ya, pertanyaan. Ustaz hanya buka 1-2 pertanyaan. Yang memberikan pertanyaan silakan berikan nilai 100. Silakan dikasih pertanyaannya. Masya Allah. Baik, nilainya kelompok 2 sebagai kelompok dengan nilai tertinggi saat ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan ekonomi digital. Permasalahan terkait ekonomi digital yang kami temukan adalah: Yang pertama, terdapat penipuan yang dapat menghilangkan saldo. 2. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman dalam ekonomi digital. Yang ketiga, jelaskan peran lembaga dalam permasalahan ini. Menjadi perantara dalam ekonomi digital. Solusi dari semua itu untuk jalan keluar dalam masalah ini ialah pelajarilah ekonomi digital agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke, Masya Allah, silakan dibuka. Jawab ya, ketua. Silakan kelompok yang bertanya katakan. 1-2 pertanyaan. Ada? Yang bertanya boleh? Kelompok 1 ada pertanyaan? Bapak boleh silakan. 1. Tanya saja. Malu-malu ya. Angkat tangan. Oke, hitungan kelima. Ustaz teman boleh masuk. Dari kelompok 1 boleh silakan. Kenapa kita harus mempelajari keuangan digital? Ini bagus. Cerdas sekali.
Silakan Ulangi. jawab kedua atau yang mau pilih. Kita harus mempelajari keuangan digital karena zaman akan berubah, revolusi ya Gibran. Dinamakan revolusi, dan juga ini salah satu cara yang paling efektif untuk perkembangan saat ini. Takbir. Ya, baik, 100 poin untuk satu dan Ustaz berikan 100 poin juga untuk kelompok 2 ya, yang sudah menjawab dengan sangat bagus sekali. Baik, ada lagi? Silakan. Bumi. Iya, bagus sekali ya. Sangat informatif pertanyaannya. Lembaga apa yang dimaksud? Berikan lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang dimaksud itu lembaga yang mana gitu? Lembaga keuangan bank yaitu bank sentral yang bernama Bank Indonesia. Karena sebagai pusat untuk ekonomi digital. Ada karena kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang lumayan terpencil dan terisolasi. Berarti kurang apa juga ya? Masih belum merata ya? Kayak internet segala macam masih belum ya? Mungkin ya? Bagus sekali jawabannya, cerdas sekali. Berikutnya, yang kedua. Kelompok 1, kelompok 3 dah. 1, 2. Kelompok 3 ada? Kelompok 1 ada? Berapa? Baik, silakan duduk kelompok 4. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya presentasinya ya, kompak sekali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Baik, berikutnya kelompok 3. Inilah dia kelompok 3. Ya, legend dari kelas 8B. Silakan. Siapa yang akan memberikan? Mari kita saksikan presentasi. Ya, tadi kelompok 2 masih ingat tentang peretasan ya. Nah, tentang pembobolan. Dan kelompok 4 tentang yang namanya sosialisasi digital karena belum rata. Cerdaskan. Baik, kita coba. Ustaz penasaran nih, kelompok 3 bahas apa? Sekarang kelompok 3 sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan ekonomi digital. 1. Permasalahan tentang ekonomi digital. Masalah dari ekonomi digital salah satunya adalah hack atau peretasan, yakni orang-orang yang menghack uang digital kita, dan orang-orang itu dinamakan hacker. Oh, hacker ya. Masalah bagus sekali. Iya, ini sering nih. Paling banyak. Penyebab duit kita dicuri hacker. 1. Tidak berhati-hati dalam memakai handphone. 2. Kurangnya ilmu pengetahuan dalam digitalisasi. Adapun peran lembaga dalam meretaskan masalah ini, yaitu lembaga bank yang berfungsi untuk sebagai tempat penyetoran uang agar uang disimpan dan dilindungi dalam bank. Solusi dan jalan keluarnya adalah berhati-hati dalam menggunakan suatu link atau situs yang tidak jelas. Ubah PIN secara berkala. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mas Pak Izan, silakan. Mau berdua lagi. Bang. Boleh. Akan dijawab, Bang. Kemana, Bang? Iya. Kenapa kok pilih itu? Mau nggak pilih yang lain? Silakan. Ada dijawab atau tidak? Bagus sekali ya. Karena masalah peretasan ini sangat banyak dialami oleh warga-warga negara Indonesia. Sudah ya. Baik, satu soal lagi. Bismillah, masalah kelompok 4. 1 poin. Tadi solusi dan alas pari tadi ada bahan skala berkala.
Tutorialnya. Boleh hari dijawab? Atau yang waktu ini nggak boleh ya? Ada jawaban dari waktu. Gimana cara buat sebuah case? Tengok YouTube. Baik, boleh? Ulangi. Dengan tengok di settingannya, lalu lihat tutorial di Oke, jawabannya cerdas sekali ya. Memang di YouTube tinggal kalian searching. Di YouTube itu cara mengubah pin PSI. Atau kalau misalnya pin kalian keblokir, itu langsung ke pusatnya. Nah, ya berarti potensi dan lain-lain. Sudah cukup ya sepertinya. Baik, silakan YouTube kelompok 3. Sekali lagi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Bagus sekali ya kelompok 3. Ya baik, yang terakhir kelompok 1. Kelompok yang diam-diam tapi luar biasa ini ya, insyaallah ya. Tiba-tiba comeback ya, silakan ketua. Baik, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ini silakan umumkan nilai yang paling tinggi ya. Nilai presentasi kita akan umumkan. Baik, silakan ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang permasalahan ekonomi digital tentang scamming call. 1. Scamming call adalah aktivitas penipuan secara telepon. 2. Penyebab dari scamming call adalah kelalaian dalam membagikan nomor telepon kepada orang asing, terlalu mudah dalam mempercayai orang lain, membagikan kode OTP kepada orang yang tidak dikenal. 3. Peran lembaga digital dan lembaga bank. Pertama, memblokir situs terlarang. Kedua, meningkatkan keamanan aplikasi. Ketiga, menerapkan verifikasi. Ya, bagus. Mantap, Mas. Solusi atau jalan keluar, mewaspadai nomor orang yang tidak dikenal. Oke, setuju. Membuat password yang tidak dapat ditebak oleh scammer. Dan yang terakhir ada tidak membagikan kode OTP kepada orang yang tidak dikenal. Oke. Ya, bagus sekali ya. Baik, silakan. Untuk Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Yang bertanya angkatan. Kelompok 2 tadi, luar biasa. Masya Allah, boleh silakan kelompok 2. Apakah ada solusi lain dari yang disebutkan oleh Askanaki dalam telepon penipuan? Masya Allah, bagus sekali ya pertanyaannya. Yang lain, solusi yang lain. Itu terlalu mainstream, terlalu banyak. Coba satu lagi solusi yang lain. Selain yang tadi. Ada yang belum? Ada? Kelompok 1, Allah. Yang lain boleh dibantu ya? Boleh diskusi. Iya, pas tuh, bagus. Bisa menjawab? Mungkin dengan tidak menjawab telepon yang asing. Nah, HP Ustadz itu kalau ada telepon asing itu akan ada tulisan spam merah ya. Jadi kalau kalian punya HP nanti kalian ada fitur seperti itu ya. Jadi langsung terdeteksi ini spam, ini penipuan. Jadi sudah ada. Atau yang lainnya, kalau misalnya ada nomor selain Telkomsel, penipu itu biasanya nggak pakai Telkomsel. Nah, karena Telkomsel itu datanya agak banyak prosesnya. Jadi kalau ada yang pakai Excel atau Tri atau yang lain itu biasanya penipu. Ya. Dan kalau misalnya sudah dia mengatakan, selamat Anda menang hadiah, itu dari penipu dan tidak akan bisa lagi. Ya, baik dong. Bagus sekali jawabannya ya, bentar sekali ya. Satu lagi, kelompok maaf ya Nilo ya, terlambat. Pergi dulu kelompok 4, boleh kelompok 4. Bagaimana menanggapi skema
Cara menanggapi ketika kita sudah mengangkat teleponnya, hampir kalau bisa dibilang hampir mustahil, karena ketika kita mengangkat teleponnya, scammernya udah di dalam HP kita dan itu bisa menetap. Karena saya sudah udah pernah kena ya? gituan. Iya. Sudah pernah ya. Bisa kayaknya bisa di close kan? Walaupun udah di close, scammernya masih di HP kita. Oh, kalau terblokir? Kita blokir masih di situ. Oh. Karena Ya, di jangan situ. ya, nggak tahu juga ya gimana ya. Karena semangatnya kelompok 3, aku kasih lah kelompok 3. Boleh. Silakan mana? Karena jika kita nggak waspada, kita bakal kena scam call terus. Ya, mantap ya. Oke ya. Silakan diapakan semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ustadz terima kasih banyak nih. Ustadz dapat ilmu juga dari kalian ya. Ini Ustadz juga sering nih. Jadi Ustadz ada trik. Yang sering beli di Shopee ada? Yang pernah beli di online, TikTok, Shopee ada? Hah? Beli barang ada? Ustadz kasih kalian sesuatu. Jadi ada modus baru. Di paket kalian itu ada yang namanya alamat, nomor HP, dan lain-lain. Itu kalau kalian buang, itu para modus itu akan mengambil itu, ya. Dan ini banyak yang akan dibuatnya. Yang pertama adalah bisa jadi dia akan mengirimkan barang aneh-aneh ke kamu, dan bisa jadi akan diretasnya identitas kamu, dia akan dipakainya identitas kamu, akan dipakainya nama dapat ini, tinggal di jalan ini, nomor HP ini, dan itu banyak terjadi. Jadi hati-hati yang beli HP, pastikan kalau nggak kamu hapus, kamu gunting aja alamatnya, baru dibuang ya. Paham mana Ustadz? Baik, sekarang adalah sesi yang ditunggu-tunggu, penilaian kelompok terbaik untuk presentasi dalam lembar kerja peserta didik ekonomi digital dan lembaga keuangan. Baik, ini Ustadz nilai dari materi yang paling berbeda dan paling menarik dan juga kompak anggotanya. Untuk juara 1, selamat kepada kelompok. Oke, juara 1 kelompok 4, 600 poin, Masya Allah ya. Paling beda, ya. Permasalahannya paling beda, paling kompleks. Bagus, Ustaz kasih 600 poin. Dan juara 2, selamat kepada kelompok. Oke, suara yang paling besar kelompok. Oke, kelompok 1, 500 poin, ya. Karena beda juga. Dan yang juara 3, saya kasih 2 kelompok. Ada kelompok 2 dan kelompok 3. Karena mirip-mirip ya, Ustaz nggak ada juara 4 ya, karena bagus-bagus semua. Ya, ini kalau nilai itu paling cuman beda 0,0 aja antara kelompok-kelompok yang bagus-bagus semua. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz akan jumlahkan dulu ya. Setelah ini kita akan ada tanya jawab sedikit. Ustaz akan kasih kalian kuis. Nanti yang bisa jawab kita kasih nilai ya. Baik, untuk kelompok 1, nilai sementara 1, 2, 3, 4, 900 poin untuk kelompok 1. Masya Allah. Bagus ya. Untuk kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 900 ditambah 600, 1.500. Masya Allah. Luar biasa ya, tapi masih bisa dikejar ya. Tenang ya. Untuk kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 800.000. Masya Allah. Bagus. Dan kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 1.300. Masya Allah, beda tipis ya dengan kelompok 2 ya. Luar biasa. Baik. Berikutnya, Ustadz akan ada game mengurutkan. Dan Ustadz hanya menunjuk 1 orang. Ya, 1 orang yang menjawab game ini, karena ini soalnya mudah. Yang paling cepat mengurutkan dan tepat, maka bisa mendapatkan nilai. Ustadz akan berikan nilainya adalah 500. Ya, baik.
Ustadz tunjuk ya, izin ya, Ustadz tunjuk. Untuk kelompok 4, Ustadz tunjuk adalah Fawas. Boleh berdiri. Kelompok 3, Fahri. Kelompok 2, Dafa. Dan kelompok 1, Syafiq. Baik, silakan. Boleh maju. Boleh ngadep ke depan. Ya. Nanti langsung urutkan ya. Yang paling tepat mengurutkannya, maka mendapatkan poin 500. Setuju? Oke. Nanti yang bisa langsung, Ustadz ini jawabannya. Kelompok 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G. Ya. Baik, bismillah. Kita mulai. Nabda'u bil basmalati. Silakan diurutkan. Ini E ya, nomor E ya. Alur dari transaksi digital. Biarkan mereka berpikir. Yang boleh menjawab hanya 4 orang ini. Yang paling cepat dan tepat juara 1 ya. Langsung ke tangan. Langsung ke tangan. Yuk, ayo. Yuk, ayo. Langsung ke tangan. Yang bisa? Belum ada. Juara 2 400 lah ya. Juara 2 400, juara 3 300, juara 4 200. Boleh lah ya. Langsung angkat tangan. Oke, langsung. Lompat. Langsung. B, A, E, D, C, G. Habis. B, A, E, D, C, G. Hah? Yang mana? Ini F. Oke, lanjut. G, H, I. Oke, yang kedua. Oke, Dafa. 1 ya. Kelompok 2. A, B, A, E, C, D, F, G. Oke, I. Oke, jadi 1 ya. Oke, Mas Fahri, kelompok 3. A, B, I. Luar biasa. Berbeda. Berbeza. B, A, B, A, E ya, C, C, oke, D, oke, F, oke, G, H, I, H. HI. Oke, kelompok 1. Nih, sengit ya. B, A, E ya, lanjut. T, D. C atau D? D. Oke, mantap. C atau D? C. Oke, next. D. F. A. H. H ya. FH. FG atau FH? G. Oh, FGHI. Gini. Ya, benar. Ada yang mau dirubah? Baik. Oke, sudah ya. Ya, ada yang mau dirubah? Sudah, Syafiq? Pas ya? Oke, boleh duduk semuanya. Baik. Kita coba ya. Kelompok 4. Nih, kalau benar langsung dapat 500 poin ya. Yang pertama adalah masuk daftar akun. Oke. Pilih produk. Oke. Pilih pembayaran. Oke. Setelah pilih pembayaran di sini
proses pembayaran, baru verifikasi pembayaran, baru pembayaran, pengiriman barang, baru selesai, dan ulasan, feedback ulasan ya. Baik, kira-kira kelompok siapa yang benar? Kelompok berapa yang benar? Oke, anak Ustadz, setelah kita memilih pembayaran, itu kita akan yang namanya apa? Verifikasi dulu. Udah dapat kode OTP, baru kita bayar ya. Oke, berarti juara satunya adalah kelompok 2. Masya Allah, luar biasa ya. Dan karena juara 2-nya adalah kelompok 3, 400. Juara 3-nya adalah kelompok 1. Dan juara keempatnya adalah kelompok 4, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi ya. Ini semuanya boleh jawab. Ini soalnya susah. Ini soalnya susah. Angkat tangan. Ya, dan jawabnya boleh per part-part. Boleh dilengkapi ya. Baik, sudah siap? Baik, bismillah. Perhatikan. Waspada penipuan phishing saldo e-wallet. Studi kasus nyata di Pekanbaru. Kira-kira ini abangnya sedang kenapa? Kenapa ini ada untuk dompet? Ini permasalahannya apa? Nah ya, habis itu sebutkan 3 langkah konkret. Kalau benar, ini Ustadz nilai, kalau benar dapat 500, satu ini yang benar dapat 300. 3 langkah konkret menghindari phishing. Phishing itu apa? Mau coba ke sebelumnya, phishing? Nggak usah. Kata kelompok 4 nggak usah. Mohon maaf ya. Kata kelompok 4 nggak usah. Baik, kira-kira ini abangnya kenapa? Kok dia galau? Dia garuk-garuk kepala. Terus di sini ada dia megang HP, ada kode ininya. Oke, angkat tangan. Boleh, kelompok 4. Luar biasa, Masya Allah. Allah Akbar. Fokus ke... Diretas oleh scammer, saldonya hilang. Oke. Yang lain sebelum Ustaz lanjut, ada yang lain? Mau coba jawab? Nanti kita lihat jawabannya ada di lembar selanjutnya ya. Ini Ustaz hapus sengaja. Jawabannya ada di slide selanjutnya. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, Ustaz anggap ini sudah benar jawabannya. Ada yang mau adu? Sudah? Oke, nggak ada ya. Baik. Langkah konkret yang pertama untuk mencegah dari phishing. Yang pertama, silakan. Kelompok 4 lagi. Jangan sembarang pencet link. Yang kedua, jangan pencet link sembarangan. Kelompok 4 ya. Yang kedua, tidak bagi OTP. Langsung hapus link. Satu lagi. Langsung blokir scammer. Ngeri nih, kelompok 4 nih. Mau comeback nih, hapus scammer. Ada lagi? Ada? Baik, kita tutup ya. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Korban menerima SMS WA, akunnya dibekukan, klik link ini, saldo langsung hilang. Ya, peretasan oleh scammer. Ya, ini benar. Jawabannya benar, 500 poin. Ya, pembekuan. Jadi nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa digunakan lagi, karena diretas oleh scammer. Yang pertama, jangan pernah klik link asing. Oke, kelompok 4, 300 lagi. Luar biasa nih kelompok. Tidak bagikan OTP. Aktifkan juga benar, tapi ini tambahannya. Kita aktifkan tambahan keamanan dan kita berikan laporan ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita coba jumlahkan dan kita akan masuk ke game yang terakhir. Kita akan masukkan ke game yang terakhir
Untuk saat ini, Masya Allah, kelompok 2 semangat ya. Tetap ini ya. Kelompok 6, 1.500. Kelompok 2, 2.000. Kelompok 3, 1.400. Nah, inilah dia. Bismillah. Kelompok 4, 600, 500, 1.100, 1.100, 1.600, 2.000. 2.900 ya. Masya Allah, luar biasa ya. 2.900. Baik, ini yang bisa menjawab secara tepat dan bagus. Ustadz akan berikan poinnya 600, karena agak susah. Ya, 600 dengan jawaban yang terbaik. Baik, silakan. Tantangan Menteri Keuangan. Jika kamu adalah Menteri Keuangan seharian, langkah apa yang kamu lakukan agar seluruh warga Pekanbaru berani beralih ke transaksi non-tunai dengan aman? Satu kelompok, satu. Jika kamu adalah Menteri Keuangan, berarti Pak Purbaya ya. Langkah apa yang akan kamu lakukan agar seluruh warga Pekanbaru berani beralih ke transaksi non-tunai dengan aman? Gebrakan apa yang kamu lakukan? Angkat tangan. Ya? Iya. Jadi orang Pekanbaru udah nggak pakai uang lagi, sudah pakai digital semua. Jadi kamu belanja di Abu udah pakai uang, udah pakai kartu, naik busway udah pakai kartu, naik Gojek sudah pakai kartu, sudah tak ada lagi pakai uang-uang. Kelompok 1, mengedukasi masyarakat tentang kekurangan uang tunai. Baik, Menteri Keuangan dari kelompok 1 ya, Aska, luar biasa ya. Kita doakan semoga Aska menjadi Menteri Keuangan ya. Amin. Baik. Boleh? Meningkatkan kualitas sistem keamanan pembayaran agar warga Pekanbaru percaya terhadap sistem keamanan dari keuangan digital. Bagus sekali ya. Mantap sekali jawabannya. Ada lagi mau tambahkan? Karena kita sebagai menteri kita punya otoritas ya, punya kebijakan. Ini kalian harus kuatkan keamanannya agar tidak boleh di atas. Ayo, bagus sekali ya. Edukasi, meningkatkan keamanan. Ada lagi? Hanya satu jawaban terbaik dari 4 jawaban yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ada? Kelompok 3 boleh? Masya Allah, edukasi di media sosial, memanfaatkan media sosial. Ayo warga Pekanbaru, udah nggak zaman lagi pakai uang tunai. Mari kita ke digital. Bagus sekali jawaban dari kelompok 3 ya. Kelompok 2 ada? Nambah, boleh tambah? Membangun blockchain alias blockchain, luar biasa bahasanya, bagus sekali. perisai yang kalau diretas setara merata satu bank. Iya, Insya Allah. Jadi ketahuan ya. Oh iya, bagus. Iya, ini kita doakan semoga dapat jadi Menteri Keuangan ya. Kelompok 2 ada mau jawab? Pas? Ya Allah, yakin? Gak mau nilai? Ya Allah, kasihan kelompok 2 ya. Kalah di akhir ya. Baik, jawaban yang paling benar kelompok yang paling bagus ya menurut penang Ustadz ya. Yang Ustadz, ini bagus sekali sarannya ya. Selamat kepada kelompok 1. Masya Allah ya, bagus jawabannya. Alhamdulillah. Dan jawaban kedua yang bagus sekali juga itu Ustadz berikan kepada kelompok 3 dan 4 ya, sama 500. Alhamdulillah. Enggak apa-apa ya. Baik, kita jumlahkan berarti untuk kelompok 1 memperoleh 2.100 nilai. 2.100. Untuk kelompok 2 memperoleh 2.000. Kelompok 3 memperoleh 1.900. Masya Allah, tipis-tipis. Dan kelompok yang terakhirnya the king of kelompok 3.400. Alhamdulillah. Oke, berikan tepuk tangan untuk seluruhnya. Masya Allah, bagus. Nah ya, ini dia.
agar kita terlindung, ya, agar kita selalu aman, kita harus paham terkait fungsi dan bentuk uang digital. Mengetahui kemana uang pergi saat hilang, cepat kita tanggap, ya. Kalau misalnya diretas, cepat-cepat kita pergi ke BI atau cepat-cepat kita pergi ke bank untuk mengetahui kemana sih uang kita nih, biar bisa diproses oleh polisi. Dan memiliki perisai anti penipuan digital yang di sini adalah dari sisi literasi ataupun apa kalian. Baik, refleksi dan umpan balik. Sebelum saya tutup dan sebelum kita kembali ke meja masing-masing, kira-kira anak Ustadz ada nggak yang mau menyampaikan terkait kesimpulan ataupun sesi belajar kita hari ini bagaimana ininya ya? Apakah bagus? Alhamdulillah kami mendapatkan banyak ilmu Ustadz. Untuk kedepannya gini-gini, silakan yang mau menyampaikan refleksi dan umpan balik Ustadz, persilakan. Ya, ada? Silakan boleh. Insya Allah dapat untuk ininya, untuk siswa yang paling aktif nanti. Kita akan berikan untuk siswa yang paling aktif nanti. Ada? Refleksi dan umpan balik. Ustadz persilakan untuk 2-3 siswa. Boleh Gibran? Silakan berdiri. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita mengetahui apa-apa saja mengenai ekonomi digital, bahwa ekonomi digital itu tidak mempunyai banyak risiko tetapi memiliki banyak keuntungannya. Karena sudah terjamin ya. Baik, terima kasih Gibran atas umpan baliknya, atas refleksinya. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Ini mandiri ya, ini bukan kelompok ya. Ada yang mau menyampaikan? Ada? 1-2 lagi? Dafa boleh? Boleh, silakan. Ya, untuk menyampaikan umpan balik. Umpan balik dari pelajaran hari ini, Ana mendapatkan banyak ilmu, terus mendapatkan gimana cara menghindari dari penipuan, karena saya udah 3 kali kena penipuan. Ya, udah tahu ya? Udah. Baik. Satu lagi, silakan Amru boleh? Silakan boleh ya? Untuk menyampaikan umpan balik dan kesimpulan boleh. Silakan. Sangat menyenangkan karena tahu bahwa bagaimana sejarah mata uang tercipta. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan Ustaz, itu saja terkait materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan membahas terkait lembaga bank dan non bank secara lebih merinci. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran semua. Saya doakan semoga kalian menjadi orang-orang kaya yang bermanfaat bagi umat dan bangsa, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga menjadi pemimpin masa depan yang bisa menggerakkan Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Ana Ustaz, ya sedih hari ini. Kenapa Ustaz? Bangsa kita itu punya semua yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, dari tanah yang kalian pijak itu bisa tumbuh segala macam jenis tumbuhan. Ya, kalau kita pergi sedikit ke daerah-daerah lain, kita akan jumpa yang namanya minyak bumi yang itu nilainya berharga sekali. Nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Tapi qadarullah wa masyafa'al. Orang-orang kita tidak mengelolanya dengan amanah. Kalaulah orang-orang itu amanah, saya doakan kalian semoga menjadi pengelola nanti. Kalau orang-orang yang mengelola itu amanah, Ustadz yakin tak ada satupun orang miskin di Pekanbaru. Bahkan di Indonesia, Ustadz yakin semua jalan mulus bagus dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalian sekolahnya bagus, ya, semuanya punya tablet gratis masing-masing, semuanya kita punya dapur di sana,
lapangan sepak bola standar internasional. Itu yang terjadi kalau semuanya dikelola secara amanah dan baik. Dan itu yang terjadi di negara yang harusnya yang paling tak maju, Dubai dan Arab. Dubai itu nggak punya pohon, nggak bisa kamu nanam pohon di Dubai. Itu kamu nyari air itu bahaya luar biasa. Nyari air itu kamu berapa meter itu harus menggali ngebor itu. Air payah, tumbuhan nggak ada, tapi mereka bisa menjadi negara yang paling maju di dunia ini. 1 real berapa sekarang? Ya, berapa puluh ribu? Kalau tak salah Ustadz, Qatar atau Dubai itu bisa 16.000 1 real, 16.000. Ya, seberapa jatuhnya negara kita? Ya, kenapa? Karena tadi orang-orang yang mengelola tidak amanah. Emas itu emas, ya Allah. Dan sekarang tahun ini saya juga bersedih, banyak yang akan diambil alih oleh Amerika. Dari SDM kan sudah dibuka pintunya. Kita doakan semoga pemimpin kita amanah, dan saya doakan semoga anda semua menjadi pemimpin yang amanah yang bisa membawa bangsa ini ke dalam kemajuan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa merasakan yang namanya pendidikan gratis. Amin. Bisa merasakan yang namanya kesehatan gratis, infrastruktur, tol gratis, ya, dan gajinya pun insya Allah bisa bersaing dengan luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustaz akhiri ya, semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah.